Muhaimin Iskandar dan Anies Baswedan resmi berpasangan sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 mendatang. Pasangan kejutan yang membuat sebagian kagum, sebagian lainnya marah, sebagian lainnya merasa ditipu, dan sebagian lainnya lagi hanya bilang, "Memang Caimin cerdik." Artinya, pasangan ini adalah pasangan paling sensasional sejak pemilu 2014 kemarin. Pembacaan politik tentang mereka sudah banyak, tapi ada satu hal yang dilupakan, yaitu keduanya berasal dari dua organisasi mahasiswa ekstra kampus yang memiliki dinamika tersendiri dalam sejarah pergerakan di Indonesia. Organisasi itu adalah Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. Anies adalah kader HMI, tepatnya HMI MPO. Walaupun dia tidak pernah menjabat sebagai ketua PB HMI, tetapi dia pernah menuliskan posisi penting dalam sejarah HMI, yaitu ketika dia menjadi majelis penyelamat organisasi HMI dari tuntutan Orde Baru untuk memberlakukan asas tunggal, yaitu Pancasila, pada semua organisasi. Ini terjadi sekitar tahun 1986-an. Sementara itu, Caimin yang belakangan panggilannya diubah menjadi Gus Imin, punya posisi lebih mentereng di PMII. Dia pernah menjabat sebagai Ketua PB PMII pada periode 1994 sampai 1997. Artinya, keduanya pernah sama-sama mencatat sejarah di organisasi mahasiswanya masing-masing. PMII dan HMI adalah organisasi mahasiswa di Indonesia yang dinamika sejarahnya menarik. Kader-kader kedua organisasi ini di bawah juga seringkali panas. Biasanya menjelang rekrutmen anggota baru atau pemilihan presiden kampus. Ya, begitulah mereka belajar berpolitik. Sudah bukan rahasia lagi, misalnya mereka ini menjadi gerbong-gerbong tersendiri dalam jabatan politik tertentu. Ketika kader HMI menjabat posisi penting dalam suatu jabatan, maka bisa dipastikan turunan dari jabatan itu akan banyak dihuni oleh kader HMI. Pun sebaliknya dengan PMII. Kalau ingin bukti, lihatlah kementerian yang dipimpin oleh kader-kader dua organisasi ini. Saya pernah diceritain oleh seorang teman, kata dia ketika terjadi bongkar pasang struktur di pusat, maka begini modelnya. Yang Jogja kumpul sini, Jakarta di sana, dan Bandung di sana. Lalu yang dari Jogja ini ditanya lagi, mana yang UGM, mana UII, mana UNY. Nah, setelah ngumpul UGM, ditanya lagi, HMI mana dan PMII mana. Jadi begitu proses seleksi itu berjalan. Sejatinya kalau mau diurut, PMII lahir dari HMI, walaupun lahir dari sebuah ketidakpuasan. Pada mulanya hanya HMI yang lahir pada 5 Februari 1947 di Yogyakarta. Di masa Orde Lama, dengan sistem multipartai, menempatkan para mahasiswa beserta organisasinya ladang potensial sebagai penerus ideologi, pendulang suara, dan tentu saja penerus kepemimpinan partai. Karena itu menjadi hal wajar ketika organisasi mahasiswa sekaligus menjadi underbow partai politik saat itu. Misalnya PNI punya GMNI, PKI punya CGMI, dan HMI sendiri punya Masyumi. Saat itu di HMI lah berbagai latar belakang mahasiswa Islam bergabung. Pada 25 Desember 1949 di Kongres Muslimin kedua di Gedung Sinisono Yogyakarta muncul sebuah ikrar bahwa satu-satunya organisasi mahasiswa Islam adalah HMI. Perjanjian ini yang kemudian dikenal dengan sebutan Perjanjian Sinisono. Ikrar yang sama pernah dilakukan oleh Masyumi pada 7 November 1945 bahwa satu-satunya partai Islam adalah Masyumi. Akan tetapi pada tahun 1952 gejolak di tubuh Masyumi terjadi. Ada yang mengatakan faktornya adalah persoalan modernis dan tradisionalis. Tetapi sejarawan Wycliffe mengatakan penyebabnya adalah karena Menteri Agama tidak diberikan kepada Wahid Hasyim. Ini yang membuat kaum tradisionalis kecewa. NU kemudian keluar dan membentuk partai sendiri. Masyumi pecah, maka HMI pun pecah. Ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau UMM yang ikut golongan modernis. Lalu Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia atau SEMI itu ikut PSII. Dan lalu PMII sendiri ikut Partai NU. PMII resmi lahir pada 17 April 1960 di Surabaya, yang mencoba mengakomodir beberapa organisasi mahasiswa Nahdien yang sebelumnya bersifat lokal, seperti Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama atau IMANU di Jakarta, Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama KMNU di Surakarta, dan Persatuan Mahasiswa Nahdlatul Ulama atau PMNU di Bandung. PMII pertama kali diketuai oleh Mahbub Junaidi, yang tak lain adalah mantan aktivis HMI. Peristiwa historis inilah yang membuat dua organisasi ini terus dinamis hingga hari ini.
kadang berseberangan, kadang berangkulan. Pada era 1963-an, HMI berkonfrontasi dengan PKI dan CGMI. Tuntutan pembubaran HMI muncul di mana-mana. Organisasi ini dianggap kontra revolusi, maka PMI ikut serta menyelamatkan saudara tuanya itu. Saat itu PMI bergabung bersama IMM dan Ansor membentuk Gerakan Muda Islam yang dikenal Gemuis. Kelompok inilah yang membuat kontra isu terhadap upaya pembubaran HMI. Maka muncullah spanduk-spanduk bertuliskan langkah himayatku sebelum ganyang HMI. Pada era 1998, di akhir kekuasaan otoriter Soeharto, PMI dan HMI juga membentuk satu poros penting, yaitu kelompok Cipayung bersama GMNI, PMKRI, dan GMKI. Kelompok ini sedikitnya turutlah berkontribusi terhadap lahirnya reformasi. Sejarah panjang aktivisme HMI dan PMI inilah yang membuat banyak kader-kader mereka kini menempati pos-pos penting dalam struktur bernegara Republik ini. Namun, memang belum pernah ada presiden yang berasal dari dua organisasi ini. Kali ini sepertinya mereka berdua mencoba peruntungan dengan menduetkan Anies kader HMI dan Caimin kader PMI sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden di pemilu 2024 nanti. Sejauh ini kiprah kader-kader dua organisasi normal, ya, ada yang bagus, ada yang bosok juga. Ada yang berprestasi, ada yang terjerat korupsi. Yang terjerat korupsi diantaranya ada Anas Urbaningrum, mantan ketua PB HMI periode 1997-1999. Dan ada Surya Dharma Ali, ketua PB PMI periode 1985 sampai 1988. Anas Urbaningrum terjerat kasus korupsi Hambalang, sementara Surya Dharma Ali terjerat kasus korupsi penyelenggaraan dana haji. Ini hanya dua contoh saja, yang lain masih banyak. Sementara yang terbilang berprestasi misalnya ada Mahfud MD, Menko Polhukam dari HMI, dan ada Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur dari PMI. Ini juga hanya dua contoh saja, yang lain masih banyak. Nah, akankah pasangan Anies Caimin membanggakan organisasi mahasiswa yang pernah membesarkannya? Ataukah sebaliknya? Tentu saja kita belum bisa menilai karena mereka masih sebatas bakal calon. Tetapi menduetkan kader PMI dan HMI di level pemilihan presiden dan wakil presiden Republik ini adalah sesuatu. Saya mengucapkan selamat kepada pasangan kita, Bung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kepada Bung Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Kita berdiri memberikan aplaus kepada mereka berdua.